Kalau orang yang mentakziahi, maka kita katakan apa, Bu? Ibu-ibu kalau datang ke tempat orang yang sedang tertimpa musibah, bilangnya apa? Hah? Sabar, ikhlas, tawakal. Sabar ya Bu, gitu ya. Masya Allah, benar itu. Ya, ikhlas ya Bu, tawakal ya Bu. Ya, itu semua benar. Tapi ada yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Itu lebih bagus untuk kita tiru ya. Ya. Jadi ada dalam hadis disebutkan kalau kita takziah itu kita mengatakan innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullun 'indahu bi ajalin musamma fasbiru wal tahtasib. Nah, kita katakan begitu. Artinya, kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia ya. Kita katakan innalillahi ma akhadha, artinya apa? Milik Allah lah apa yang telah diambil. Nah, kita bilang sama orang yang sedang tertimpa musibah, sesungguhnya segala yang telah diambil itu milik Allah. Nah, kalau anakmu yang diambil, berarti anakmu pada dasarnya milik. Kalau suamimu, berarti itu juga milik Allah. Kalau ibumu, ayahmu, itu juga milik Allah. Jadi segala yang telah diambil itu milik Allah. Habis itu apa? Walahu ma'a'ta, dan juga milik Allah Subhanahu wa taala segala yang telah diberi. Jadi yang kamu punya kemarin itu sebelum diambil, yang diberi itu Allah yang beri gitu. Habis itu kita katakan lagi wa kullun 'indahu bi ajalin musamma, ya. Segala sesuatu ya di sisi Allah itu ada ajal yang sudah ditentukan. Apa itu ajal? Ada batas akhir yang sudah ditentukan. Nah, jadi kalau orang tertimpa musibah diingatkan begitu, dia nggak terlalu sedih karena dia tahu pada dasarnya semuanya ada batas akhir gitu. Jadi walaupun ada dokter profesional banget menangani, nggak bisa juga gitu. Karena kenapa? Karena batasnya sudah habis. Tapi kalau orang yang nggak meyakini ini, bisa jadi dia apa? Berandai-andai gitu kan. Aduh, seandainya kemarin, atau seandainya tadi cepet, atau seandainya. Ya kan ada kan? Seandainya aku bawa ke rumah sakit itu, katanya, mungkin dia selamat. Gitu ya. Akhirnya apa? Galau. Iya, gara-gara kamu sih. Ya, dia bilang sama adiknya kan. Jadi kalau kita katakan kemudian wa kullun 'indahu bi ajalin musamma, maka dia akan tenang. Ya, segala sesuatu itu ada batas akhir. Dan kemudian apa kita katakan lagi? Fasbiru, bersabarlah wahai saudaraku, bersabarlah wahai saudariku, bersabar. Ya, fasbiru. Ya ya habis itu shod, ya, cuma fa pakai alif. Nanti ada, Ibu cek aja di apa namanya? Di internet, Ibu tulis saja hadis Nabi terkait dengan takziah, ya, kalimat takziah yang diajarkan oleh siapa, Bu? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Habis itu apa? Wal tahtasib, ya, setelah kita suruh dia bersabar, wahai saudariku, mohonlah ganjaran dari Allah. Bukan, mohonlah ganjaran dari Allah. Jadi orang dapat musibah, kita suruh apa? Kita suruh minta pahala gitu. Ya. Ini kesempatan yang baik untukmu wahai saudariku, mintalah pahala kepada Allah. Makanya kalau orang yang tertimpa musibah itu, ya, dia berdoa kepada Allah biasanya, Bu ya. Ya. Ibu pernah berdoa enggak kalau dapat musibah? Doanya apa? Allahumma ajirni bi musibati wa akhlif li khairam minha. Nah, itu diantaranya. Nah, kita ingatkan dia.
Bersabarlah dan harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Ibu, ini yang kita ucapkan ketika apa? Ketika kita takziah. Ya. Gimana? Dari awal. Apa namanya? Inna lillahi ma akhadha. Ma akhadha. Akhadha itu apa yang telah diambil, ya. Walahu a'ta yang telah diberi, ya. Wa kullun indahu, ya, indahu bi ajalin, bi ajal, ya, bi ajalin musamma, ya, musamma. Habis itu fasbiru, bersabarlah, ya. Wal tahtasib, ya, tahtasib itu artinya apa? Harapkan pahala, wahai saudariku, kalau misalkan perempuan, gitu. Ya, Ibu, ada di internet banyak itu, ada, ya, hadis Nabi terkait dengan takziah atau kata-kata takziah yang direkomendasikan oleh Nabi, ya. Biasanya kita kan cuma mengatakan innalillahi, itu sebenarnya bukan untuk orang yang takziah, tapi untuk orang yang tertimpa musibah, ya. Nah, kalau kita ini gitu, kita datang, kita bilang, ya, segala sesuatu, ya, yang telah diambil itu milik Allah, pakai bahasa Indonesia aja, Bu, ya. Dan yang diberi juga, ya, yang telah diberi, yang kita semua punya ini milik Allah, gitu, ya. Dan pada dasarnya segala sesuatu itu batas akhirnya sudah jelas, ya, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, ya. Habis itu bersabarlah wahai saudariku, misalnya, gitu, ya, bersabar, ya. Kalau ibu tahu, dia kayaknya nggak tahu cara bersabar, ibu ajarin. Cara bersabar itu yang mendatangkan pahala adalah dengan mengatakan, mengatakan apa? Mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, katakan itu, biar kamu termasuk orang yang sabar. Habis itu haraplah pahala dari Allah atas musibahmu ini. Wal tahtasib, harapkan pahala. Ya, kalau dia nggak tahu cara mengharap pahala, ibu ajarkan. Ya, ibu katakan, Allahumma ajirni bi musibati. Ya Allah, berikan ganjaran kepadaku atas musibahku ini. Ya, dan juga minta, kalau bisa bukan minta ganjaran saja, bukan minta pahala saja, minta juga ganti yang lebih baik. Nah, ya, kita bilang, gimana caranya? Nah, katakan wakhluf li khairam minha. Ya, berikan ganti yang lebih baik kepadaku dari musibah itu. Ya, makanya dulu ada kisah, siapa namanya itu, yang diajarkan doa itu oleh Nabi Muhammad SAW. Dia pun mengucapkan itu ketika suaminya meninggal. Maka dia pun dapat suami yang lebih baik daripada suami yang pertama. Ya, siapa nama sahabat itu? Ummu Salamah namanya, ya. Jadi sampai-sampai dia berpikir ketika diajarin doa itu oleh Nabi Muhammad, emang ada gitu yang lebih baik dari Abu Salamah. Karena menurut dia suaminya itu udah the best gitu. Emang ada yang lebih baik dari dia? Udah, kamu berdoa aja lah. Kamu kan disuruhnya berdoa, dan ternyata dikabulkan oleh Allah. Ya, dia dapat suami siapa? Muhammad, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Nabi Muhammad tentu manusia lebih baik dari semua manusia, Bu, ya. Bahkan lebih baik dari semua nabi. Gimana, Bu? Iya, ini memang disyariatkan. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Ya. Ya, semua musibah, bukan musibah itu saja, Bu, ya. Jadi semua, misalnya apa? Kehilangan, apa namanya? Pokoknya semua yang menyakitkan, pada dasarnya kullu ma'adzal mu'min fahuwal musibah.
Jadi setiap yang menyakiti orang mukmin itu pada dasarnya itu musibah. Jadi yang nggak enak musibah. Ya bahkan sampai tersandung musibah. Sampai apa? Galau, sedih gitu. Ya, sedih itu musibah nggak? Musibah, sedih. Bangun pagi tiba-tiba sedih gitu ya. Khawatir gitu, khawatir. Aduh, wah itu musibah. Maka ibu langsung bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis itu Allahumma ajirni bi musibati wa akhlif li khairan minha. Gitu ya. Ya Allah berikan. Ini sedih ya Allah berikan pahala gara-gara sedih itu gitu. Dan kemudian apa? Beri ganti yang lebih baik. Ya, gara-gara aku sedih hari ini, aku jadi nggak produktif. Beri ganti yang lebih baik ya Allah. Gitu kan? Itu menunjukkan apa Bu? Menunjukkan dari orang yang tertimpa musibah dan orang yang datang untuk menghibur orang yang tertimpa musibah, semua itu apa? Semua itu mengingatkan kita kepada Allah bahwa kita semua akan kembali kepadanya.